Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهمه آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan begitulah selayaknya kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan begitulah selayaknya kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang bersyukur itu sedikit, yang banyak adalah hanya sekedar mengaku menjadi hamba yang bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa semakin bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga syariat Allah dimanapun kita berada, di dalam keramaian maupun di dalam kesendirian, di dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan asyukru ta'atul mun'im, syukur itu adalah mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan apabila kita kufur, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah membahas pada pertemuan yang sebelumnya, menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat, yang mana penulis buku ini rahimahullah melampirkan ada 10 tanda hati yang sehat. Maka kita berusaha sekuat tenaga menghiasi diri dengan apa yang telah disebutkan oleh penulis buku ini, agar dengannya kita bisa memiliki hati yang sehat. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan menjelaskan di halaman 94 berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sakit. Jadi kita mempelajari keduanya, kita mempelajari kebalikannya. Kita mempelajari amal saleh, kita juga mempelajari berkaitan dengan lawan daripada amal saleh, yaitu dosa-dosa. Ini adalah metode yang sangat baik agar kita mengetahui dari segala sisi. Kita tahu dari sisi kebaikan dan kita tahu dari sisi keburukan. Bukan untuk kita amalkan, bukan untuk kita kerjakan, akan tetapi kita berhati-hati agar jangan sampai kita terjatuh di dalamnya dalam keadaan kita tidak mengetahui. Yang mana sahabat Huzaifah ibnul Yaman, mereka mengatakan bahwasanya mereka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Adapun aku, kata sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, aku bertanya tentang keburukan, bukan untuk diamalkan. Tetapi kata beliau radhiyallahu anhu, makhafata ayyudrikani, aku takut kalau aku terjatuh kepada keburukan tersebut sementara aku tidak menyadari atau tidak mengetahui kalau itu keburukan. Makanya di antara ulama, di antaranya adalah Al-Imam
disebutkan ada salah seorang ulama yang mereka memiliki kitab, di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau sampai menulis buku khusus berkaitan dengan kumpulan-kumpulan dosa agar mereka, ya, kaum muslimin mengerti ini dosa-dosa yang selayaknya kita jauhi. Maka di sini juga kita disebutkan oleh penulis buku ini tanda-tanda hati yang sakit. Setelah kita mempelajari tanda-tanda hati yang sehat, kita masuk kepada tanda-tanda hati yang sakit. Apakah untuk kita amalkan? Tidak. Untuk kita introspeksi, untuk kita muhasabah, untuk kita menjaga diri kita, jangan sampai kita ada pada tanda-tanda yang akan kita sebutkan pada hari ini. Disebutkan di halaman 94, tanda-tanda hati yang sakit. Hati yang sakit juga memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Di antaranya adalah, beliau menyebutkan juga 10 ya, 10 tanda hati yang sehat, dan tentunya 10 tanda hati yang sakit. Dan ini bukan bilangan mencukupkan bahwasanya cuma hanya 10. Beliau mencukupkan di buku ini penyebutannya hanya 10, tetapi berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sakit begitu banyak. Makanya beliau mengatakan di sini adalah di antaranya, yang pertama, 1, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, dan tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu. Ini tanda hati yang sakit. Maka kita bisa lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejauh apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari majelis ilmu, dari belajar. Lihat diri kita, sukakah kita menghadiri majelis ilmu yang dengannya kita semakin mengenal agama kita, yang dengannya kita semakin mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah, karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap kita tatkala meninggal dunia, tatkala dikuburkan, usai dikuburkan, maka datang malaikat akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dan jawaban ini tidak akan bisa dijawab kecuali hanya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dengan apa? Mengenalnya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Merealisasikan ubudiyah kepada Allah, terus kemudian mengamalkan selama hidupnya. Dan ini bukan hafalan. Kalau hanya sekedar hafalan mudah. Man rabbuka? Rabbi Allah. Anak SD pun bisa. Makanya di antara para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seorang ulama al-allama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulis buku yang berjudul Usul Salasah. Usul Salasah itu buku berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Di antara pertanyaan yang semua kita akan ditanya, Man rabbuka? Maka kita harus belajar. Kita harus belajar agar kita bisa mengenal Allah. Nah, orang yang hatinya sakit, dia tidak peduli. Dia tidak mau mengenal Allah. Dia tidak mau mengetahui bagaimana sih zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beribadah kepadanya. Bagaimana sih hak-haknya Allah kepada diri kita? Apa sih makna daripada kalimat la ilaha illallah? Apa sih arti daripada Allah? Dan seterusnya. Apa sih hak-hak atas seorang hamba kepada Allah dan hak Allah atas seorang hamba? Dia tidak mau belajar. Maka kita bisa katakan orang yang tidak mau belajar, maka dia adalah orang yang memiliki hati yang sakit. Kemudian tidak mencintai Allah. Kita semua sepakat, ya. Ada pepatah kita di negeri ini bahwasanya kalau kita tidak mengenal, tidak mungkin akan cinta, tidak mungkin akan sayang. Orang yang tidak belajar, tidak mau mempelajari kebesaran-kebesaran Allah, tidak mau melihat kepada keagungan Allah, tidak mau membaca kalamullah, tidak mau mentadaburi perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah, ya, maka dia tidak akan cinta kepada Allah. Akhirnya apa? Allah dinomor sekiankan. Akhirnya apa? Dia hanya Islam, ya sekedar hanya Islam KTP saja. Terus kemudian
tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, tidak mau kembali ke jalan Allah. Tatkala dinasihati, kamu ini salah, kamu ini berada di jalan yang tidak benar, maka mari kita kembali kepada Allah. Jawabannya bagaimana? Urus saja dirimu sendiri. Kayak kamu aja yang pegang kunci neraka misalnya, kayak kamu aja yang pegang kunci surga. Itu perkataan orang-orang yang memiliki hati yang sakit, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa? Itu semua kenapa terjadi? Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu ini jemaah sekalian, la ammaratun bisu, memerintahkan kita kepada perkara keburukan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Terlebih lagi kita harus paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Salat, ibadah, duduk di kajian seperti ini, puasa di bulan Ramadan, bangun malam, salat malam, itu semua perkara-perkara yang mengantarkan kepada surga. Berat itu hawa nafsu kita tundukkan. Ya. Kenapa? Karena memang demikian, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang cenderung tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Kemudian kebalikannya, wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh manusia, disenangi oleh hawa nafsu manusia. Gak sholat, nongkrong, wih senang itu hawa nafsu itu. Nanti pas waktu sholat pura-pura gak dengar azan. Pas sudah, kamu gak sholat kah? Oh sudah azan kah? Senang itu hawa nafsu yang seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan tidak puasa, ya, kemudian tidak sholat malam, subuh misalnya subuh. Kalau disuruh pilih enakan mana, tidur atau bangun subuh? Tidur. Cuma orang-orang yang bangun adalah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, athqalus salati alal munafikin salatus subuh atau salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik, munafik itu luarnya casingnya islami, dalamnya itu sebenarnya enggak. Apa yang paling berat bagi orang-orang munafik salat itu? Salat subuh sama salat isya. Salat subuh kalau orang munafik kan enggak dilihat, gelap di zaman dahulu, enggak ada yang lihat kita juga, enggak usah aja salat. Orang yang bangun salat subuh itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, sudah gol sudah itu. Kemudian salat isya juga sudah malam gelap, kemudian sudah lagi enak-enaknya nyantai. Sebagian orang santai di ruang tengah dengan snack segala macam, itu nyaman-nyamannya itu. Kalau bukan karena keimanan, kecintaannya kepada Allah, sudah akhirnya apa? Salat isyanya di salat malam. Syukur jadi sholat malam. Ada yang adik kakak dengan sholat subuh. Sudah mendekati azan subuh atau sudah azan subuh baru sholat isya. Ya, padahal para ulama mengatakan kalau orang itu meninggalkan sholat sengaja, ya, sampai keluar waktu, dia tuh nggak wajib ganti, dia tuh wajib taubat. Itu dosa besar. Maka itulah jemaah sekalian, ya, jangan kita kalah dengan hawa nafsu kita. Makanya berkaitan dengan orang-orang yang melawan hawa nafsunya untuk senantiasa patuh kepada Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah, balasannya surga. Balasannya surga. Tidak disebutkan di dalam buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naziyat ayat 40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, otomatis yang takut akan kebesaran Allah didasari dengan apa? Ilmu. Ini merupakan sesuatu yang senantiasa berkesinambungan. Orang menuntut ilmu, belajar, dia berilmu, menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Kenapa? Dia tahu Allah itu maha besar, Allah itu siksaannya sangat pedih, Allah itu zat yang haknya harus kita tunaikan melebihi siapapun.
ilmu dasarnya. Nah, orang tadi yang hatinya sakit gak mau belajar, gak tahu dia ini. Disebutkan di sini, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, dibangun di atas ilmu berarti. Kemudian wanahan nafsa anil hawa, dan dia menahan dirinya dari berbuat nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dia menahan dirinya dari hawa nafsu yang mengajaknya kepada perbuatan yang memurkai Allah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya, tempatnya di mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang harus kita tanamkan ma'asyiral muslimin. Ya, jangan sampai kita itu malas belajar, ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Teruslah melazimi majelis ilmu, dengannya kita semakin mengenal agama kita, dengannya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita memiliki ilmu, kita menjadi orang yang semakin takut kepada Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Apakah orang miskin? Apakah orang yang paling kaya? Apakah para pejabat? Enggak. Hanya satu orang yang Allah katakan dalam Al-Quran adalah hambanya yang paling takut kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hamba Allah itu hanyalah mereka ulama. Ulama itu siapa? Orang yang memiliki ilmu. Ilmu didapatkan dengan apa? Belajar. Kemudian yang kedua, tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Nah, ini antum harus sadari, semua dosa pasti punya efek. Semua dosa pasti punya efek buruk. Mau cepat, mau lambat, mau antum sadari ataupun tidak. Kapan antum melakukan kemaksiatan kepada Allah, tatkala itu juga ada yang hilang dari kenikmatan pada diri antum. Dosa itu punya efek. Dan di antara pepatah mengatakan, disebutkan di buku ini, ma li jurhin bimayyitin ilam. Ya, luka itu tidak terasa bagi orang yang sudah mati. Kenapa di sini disampaikan pepatah ini oleh penulis? Artinya kalau orang yang sudah tidak merasakan efek dari dosa kemaksiatan yang dikerjakan, itu hatinya mati sudah itu. Padahal setiap dosa pasti berefek. Setiap dosa pasti menimbulkan kegelisahan. Setiap dosa pasti menimbulkan rasa galau dan sebagainya. Itu bukti keimanan seseorang. Tapi kalau dia enjoy, dia aman, dia nggak merasakan apa-apa, mau maksiat mau tidak, atau sebagian orang sampai mengatakan, tatkala kita jelaskan kepada dia perbuatan maksiat, malah mereka berdalih, melakukan ini mati, nggak melakukan mati. Ya mending lakukan sampai mati. Wah, ini luar biasa ini. Hatinya sudah benar-benar sakit. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Artinya apa? Kemaksiatan dan dosa itu menutupi, menggelapkan hati. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tidak disebutkan di buku ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang yang beriman apabila dia melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di hatinya. Ya, setiap dosa dikerjakan itu menimbulkan apa? Noda hitam, titik hitam di hati. Berdosa lagi, titik hitam lagi. Berdosa lagi, titik hitam lagi. Bayangkan, dia nggak pernah melakukan ketaatan, nggak pernah bertaubat, nggak pernah beristighfar. Dosa, 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 dosa. Alangkah hitamnya hatinya. Bagaimana cara menghilangkan noda hitam di hati tersebut? Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Ya, apabila dia taubat, dia berlepas diri dari dosa tersebut, dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar kepada Allah, maka kembali bersilah, hilanglah noda tersebut di hatinya. Maka ma'asyiral muslimin, lihat diri kita. Kalau kita misalnya melakukan, terkadang kita dikalahkan dengan hawa nafsu kita, terkadang kita tergoda, dan itulah manusia. Manusia itu pasti sejauh manapun dia berusaha istiqomah, pasti ada kurangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan,
istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah dan kalian tidak akan sanggup terus istiqomah. Ada orang sholat shop pertama terus sampai meninggal shop pertama itu, nggak ada. Pasti ada kalahnya. Ada seseorang yang keimanannya naik, nggak turun, nggak ada. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dekatilah, syaddidu wa qaribu, dekatilah keistiqomahan tersebut. Ya, tatkala kita melakukan kemaksiatan, ada di hati kita gelisah, ada di hati kita penyesalan, alhamdulillah, itu berarti hati kita masih adalah hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang sehat. Segera kembali dengan apa? Bertaubat, istighfar. Makanya kita dalam sehari dianjurkan beristighfar berapa kali? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Hatta kita nggak melakukan dosa, banyak istighfar, nggak ada ruginya itu. Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Nanti di akhirat yang sering istighfar dia akan beruntung. Dia dapat nanti di catatan amalnya banyak istighfar. Ya, maka seperti itu jemaah sekalian. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan maksiat, apalagi kalau ternyata diri kita itu sudah tidak ada bedanya antara taat dengan maksiat. Hati-hati, itu indikasi hati kita setelah sakit, atau bahkan bisa jadi menjadi hati yang mati. Terus kemudian yang ketiga, tidak merasa sakit, tidak merasa tersiksa dengan kebodohan. Ya, ketidaktahuannya akan kebenaran. Berbeda dengan hati yang sehat yang akan merasa sakit dengan datangnya syubhat pada dirinya. Jadi ini juga tanda hati yang sakit. Dia nggak masalah kalau dia bodoh. Dia nggak merasa problem kalau dia itu nggak paham agama. Dia nggak merasa suatu permasalahan kalau dia nggak ngerti sholat. Dia diwajibkan sholat, dia nggak paham bagaimana tata cara sholat yang benar. Dia santai-santai aja. Itu tanda hati yang sakit. Ya, terus syubhat dimakan semuanya. Apa yang dia dapat dari syubhat dimakan semua. Oh iya ya, semua agama sama, semuanya menuju kepada Allah, semuanya ingin masuk surga. Sudahlah, tidak usah terlalu keras. Kena syubhat lagi, dimakan syubhat, ketaatan tidak ada yang dikerjakan. Ya, kemudian masalah wudu aja misalnya, yang sholat tidak sah kecuali dengan berwudu, wudunya nggak mau belajar dia. Wudumu ini nggak benar. Yang penting niatnya. Allah kan maha tahu niatnya para hambanya. Wih, subhat lagi. Iya, niat terus dijadikan alasan, niat terus, dan seterusnya. Maka hati yang sakit, dia merasa santai aja dengan kebodohan. Padahal kita bacakan beberapa perkataan para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan, ya, beliau pernah menyampaikan bahwasanya para sahabat, siapa yang mengatakan? Al-Imam Abul Aliyah. Anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun kullu dhanbin asabahu abdun fahuwa bijahalah. Ya, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu disebabkan karena kebodohan. Bahaya berarti bodoh ini. Kalau orang melakukan dosa, kenapa dia melakukan maksiat? Karena kebodohan, tidak ada lain. Kebodohan, entah dia salah melakukan dosa atau dia melakukan ibadah tapi salah. Kenapa? Semuanya sumbernya adalah kebodohan. Jadi para Al-Imam Abul Aliyah mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu disebabkan apa? Kebodohannya. Kemudian disebutkan dari Qatadah, beliau mengatakan para sahabat Rasulullah SAW berkumpul. Lalu mereka sepakat, apa sepakatnya itu? Anna kulla syai'in usiya bihi fahuwa jahalah. Bahwasanya semua tindakan kemaksiatan itu dibangun di atas kebodohan. Wah, ini riwayat-riwayat yang bersumber dari para ulama tentang komentar para sahabat. Kemaksiatan semuanya itu bersumber daripada kebodohan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Orang-orang yang melakukan keburukan karena apa? Kebodohan. Apa? Berarti intinya apa? Semua kemaksiatan, semua perbuatan buruk itu disebabkan sumbernya apa? Kebodohan.
Maka kita butuh kepada ilmu. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Makan dan minum mungkin 2 kali, 3 kali dalam sehari, mungkin yang paling kuat 5 kali lah. Tapi kalau dia butuh kepada ilmu di setiap hembusan nafas dia, maka lihat diri kita, apakah kita masa bodoh dengan agama? Apakah kita santai-santai saja tatkala kita nggak ngerti hukum agama, terutama ibadah-ibadah yang wajib? Apa diantaranya? Solat. Sudahkah kita ngerti tentang fikih solat? Sudahkah kita solat sebagaimana solatnya Nabi? Wudu. Sudahkah kita wudu dengan wudunya Nabi? Puasa. Sudahkah kita berpuasa dengan puasanya Nabi? Dan seterusnya. Ya, maka semangatlah untuk mencari ilmu dan jangan pernah merasa diri ini nggak masalah. Kalau saya nggak tahu, nggak masalah, jangan seperti itu. Sumber dari segala keburukan itu adalah kebodohan. Terus kemudian yang keempat, kita singkat saja. Hati yang sakit meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Nah, ini dia. Jadi banyaknya makanan yang halal, dia pilih yang berbahaya. Dari sekian banyak makanan yang halal, yang Allah katakan makanan itu baik, dia pilih yang haram yang berbahaya. Itu manusia. Ya. Maka orang yang bermudah-mudahan ya kepada perkara makanan yang membinasakan, itu tanda hatinya sakit. Ya. Padahal ciri orang yang sehat mengedepankan perkara yang baik, ya, perkara yang maslahat, itu orang yang hatinya sehat. Di sini disampaikan dalam sebuah dalil dicantumkan oleh penulis di buku ini, Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim itu hanya akan menambah kerugian. Ya, di sini Al-Quran saja. Al-Quran itu apa? Obat. Al-Quran itu obat kebahagiaan. Al-Quran itu pahala di sana, obat dari segala macam penyakit. Allah katakan Al-Quran diantaranya adalah syifa, tapi manusia enggan dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, hati yang sakit cinta kepada dunia, senang tinggal di dunia, tidak merasa asing di dunia, dan tidak rindu kepada akhirat. Itu hati yang sakit. Dalilnya sama seperti pertemuan sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang manusia itu bagaimana sifat mereka? Mengutamakan kehidupan dunia. Mereka sibuk buat planning yang mana hidup mereka enak di dunia. Tahun depan, 5 tahun ke depan saya harus begini, bisnis saya harus begini, di upgrade semuanya. Tapi dalam urusan akhirat mereka masa bodoh. Atau intinya banyak orang mau hidup enak di dunia, mempersiapkan hidup enak di dunia, tapi sedikit yang mempersiapkan hidup enak setelah kematiannya. Padahal Allah mengatakan dalam lanjutan ayatnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Kehidupan yang sementara, kebahagiaannya ya diambil duluan di kehidupan yang sementara, dia gadaikan kehidupan yang bahagia yang kekal di akhirat, itu kan orang yang sakit. Kemudian yang keenam, mencintai perbuatan maksiat, mendapatkan kelezatan saat melakukan maksiat, merasa tenang setelah melakukannya, serta tidak menyukai ketaatan, zikir kepada Allah dan amal-amal saleh. Lihat diri kita. Tatkala kita melakukan maksiat, kita happy enggak? Tatkala kita selesai melakukan maksiat, hati ini biasa-biasa saja atau menyesal? Kalau orang itu beriman, ada keimanan di hatinya, dia orang soleh. Terkadang orang soleh jatuh kepada kemaksiatan, itu lazimnya manusia. Tapi di hati orang-orang yang beriman yang soleh ada penyesalan yang mendalam. Tapi kalau kita santai aja dan seterusnya, maka takutnya kita adalah orang yang hatinya sakit. Terus kemudian susah zikir. Antum lihat, antum setelah sholat itu susah zikir nggak? Sebagian orang kan salam langsung pengen ambil apa? Handphone. Habis salam langsung pengen pergi. Lihat, betah nggak antum berzikir kepada Allah itu? Betah nggak antum mengingat Allah? Kalau antum betah, alhamdulillah. Kalau ternyata susah betul antum zikir, susah betul antum melakukan amal saleh, khawatirnya ada indikasi hati kita hati yang sakit. Terus kemudian yang ketujuh, membenci kebenaran dan hatinya merasa sempit, ya, dan sangat hatinya merasa sempit dengan kebenaran tersebut. Kemudian serta sangat mudah menyerap syubhat dan mudah terpengaruh. Terus kemudian yang kedelapan, tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Ini juga hati-hati. Dia nggak ngerti yang ma'ruf, nggak ngerti kebaikan,
Kemudian kalau dia ngerti suatu keburukan, dia tidak menegakkan amar ma'ruf, tidak menegakkan nahi mungkar, tidak terpengaruh dengan nasihat serta merasa takut kepada selain Allah. Enggak bermanfaat nasihat. Nasihat semua tidak mempan, itu bahaya, itu tanda hati yang sakit. Dan apa nasihat yang paling luar biasa? Nasihat kematian. Kalau kematian saya tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, maka dikhawatirkan itu adalah tanda hati yang sakit. Kemudian yang ke-9, tidak menyukai tempat-tempat yang baik dan merasa sempit dengannya, tetapi ia merasa rindu dengan tempat-tempat yang buruk. Masjid, enggak betah dia berlama-lama di masjid gitu. Datangnya injury time, pulangnya duluan, kan gitu. Datangnya sudah mau salam, pulangnya sebelum orang selesai berzikir, pulangnya lebih dulu. Kenapa? Nggak betah berlama-lama di tempat ibadah. Tatkala di tempat-tempat yang berbau maksiat, wah, sampai dari siang berganti malam pun tidak ada masalah. Khawatirnya itu tanda hati yang sakit. Kita harus cinta tempat-tempat yang ibadah, tempat-tempat ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tempat yang paling baik di muka bumi ini apa? Masajiduha. Apa itu? Masjidnya. Allah telah memilih tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah tempat yang dimana Allah diibadahi. Di mana? Masjid Allah. Tentunya masjid juga yang berbeda-beda tingkatannya. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Kemudian yang terakhir, tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesolehan, ilmu, keutamaan dan dakwah, tetapi ia lebih mencintai orang-orang yang melakukan keburukan, syirik, bid'ah dan maksiat. Lihat, kita tuh mudah bergaul sama siapa? Kalau kita dekat sama orang-orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang melakukan ketaatan, alhamdulillah. Berarti kita ada indikasi hati kita hati yang sehat. Tapi kalau ternyata kita nggak nyaman dekat sama orang soleh, aduh, nggak mau dekat-dekat sama dia itu. Kenapa? Sikit-sikit sholat, sedikit-sedikit sholat, nggak enak kita. Iya, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Akhirnya dia milih apa? Ketemunya ba'da isya. Kalau ada apa-apa mau sama dia itu ba'da isya aja. Kenapa? Lama sholat subuh kan kita sudah pulang duluan. Karena kalau sama dia tuh sedikit-sedikit sholat. Harusnya bagaimana? Kalau dia ada indikasi hatinya itu sehat, maka dia akan tertarik. Ayo kita sholat. Itu kan indikasi teman. Teman itu menarik. Tapi kalau dia hatinya sakit, sekali diajak kepada kebaikan, dosa sama dia, kita tidak leluasa. Masa kita duduk-duduk diam-diam aja? Biasanya apa? Ghibah. Biasanya cerita aib orang lain. Ada dia orang soleh di situ, nggak ngomong kita. Apa ini? Besok kita cari tempat lain aja. Dosa sama dia. Itu tanda hati yang sakit. Nggak senang dekat dengan orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang taat kepada Allah. Senangnya apa? Dekat dengan orang-orang yang bermaksiat, yang menjadi pengikut hawa nafsu, teman-temannya syaitan. Iya, karena syaitan kan dari kalangan jin dan manusia. Nah, demikian jemaah sekalian. Mohon maaf agak panjang sedikit. Selesai sudah bab yang keempat, insya Allah kita akan pindah ke bab yang kelima pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.